Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun season 14 episode 31. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara raungan naga yang sangat jelas kali ini telah terpancar dari dalam tubuh Lindong. Selanjutnya, hal itu segera bergema di langit tempat ini. Sebuah cahaya hijau yang sangat terang juga telah menutupi seluruh permukaan tubuh dari Lindong. Sebelum akhirnya, sebuah tekanan yang sangat mengerikan ini telah terpancar darinya. Melihat adegan ini, sebuah kejutan pun terlintas di dalam tatapan mata Luotong. Segera setelah itu, dia pun tanpa sadar mengatakan, "Seni bela diri suku naga." Tidak heran, bocah ini sangat sombong, karena sebenarnya dia telah mempelajari seni bela diri dari suku naga. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa bertindak angkuh di depanku hanya karena menguasai seni bela diri seperti ini? Bahkan jika seorang tetua suku naga yang asli berdiri di hadapanku hari ini, dia tidak akan pernah berani bertindak sombong sepertimu. Dan kamu hanyalah manusia yang telah mempelajari seni bela diri dari suku naga. Apa yang memberimu kualifikasi untuk bertindak angkuh di hadapanku? Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Luotong berubah menjadi sangat tajam dan dingin. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan energi Yuan pada saat ini telah berkumpul di langit seperti asap yang tebal. Hanya dalam waktu beberapa saat, energi Yuan ini pun berubah menjadi sayap raksasa yang bersinar. Di tepi sayap ini sendiri ditutupi oleh gigi-gigi gergaji yang bahkan membuat ruang yang ada di sekitarnya bergetar oleh kemunculan sayap ini. Luotong segera melengkungkan jarinya dan sayapnya yang telah bersinar dengan terang. Hal itu membawa bahaya yang cukup menakutkan. Detik berikutnya segera bersiul ke arah depan, dan dalam sekejap saja hal ini segera menembus ruang dimensi. Secara kejam akan menabrak tubuh Lindong. Melihat serangan yang dilancarkan oleh Luotong itu, Lindong hanya bisa mendengus dan kakinya segera menghentak ke arah tanah. Dalam sekejap saja, panggung besar yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat. Segera setelah itu, cahaya hijau yang sangat cemerlang kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong dan kemudian membentuk tato naga hijau yang cukup banyak dari dalam tubuhnya. Sesuatu yang sangat mengejutkan pada saat ini terlintas jelas dalam tatapan mata semua orang yang ada di tempat ini, karena mereka semua bisa melihat ada 300 tato naga hijau yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Karena sebenarnya kekuatan dari transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong bisa ditingkatkan jika kekuatannya sendiri mengalami peningkatan. Pada saat ini, Lindong bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bisa membentuk 300 tato naga hijau. Dan di masa lalu, ketika Lindong bertarung dengan Hua Chen di Aula Dewa Api, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dari kitab suci penghancuran besar supaya bisa membentuk 300 tato naga hijau. Kali ini Lindong tidak berani untuk meremehkan kekuatan dari Luotong yang merupakan lawan cukup merepotkan. Dan kekuatan Luotong sendiri jauh melampaui kekuatan dari Hua Chen. Oleh karena itu, Lindong harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan Luotong di tempat ini. 300 tato naga hijau telah berputar-putar mengelilingi seluruh tubuh dari Lindong. Dan kali ini, Lindong tidak perlu membuat gerakan yang tidak perlu. Yang dia lakukan hanyalah maju satu langkah. Segera setelah itu, Lindong pun melemparkan tinjuan. Dan ini merupakan tinjuan biasa. Meskipun tinju seperti ini adalah tinju yang sangat biasa saja, namun kekuatan di dalamnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan bahkan bisa dengan mudah menghancurkan seluruh pegunungan yang ada di tempat ini. Dalam sekejap saja udara yang ada di langit pun meledak dengan keras akibat tekanan mengerikan dari tinju Lindong yang mengandung 300 tato naga hijau. Detik berikutnya, tato naga hijau di dalam tinjuan Lindong ini segera berkumpul, dan hal itu membentuk seekor naga hijau yang ganas. Pada akhirnya, tanpa ampun bertabrakan dengan sayap bercahaya milik Luotong, yang kemudian beng! Suara benturan yang keras dan menakutkan bergema di tempat ini sebelum akhirnya gelombang energi yang sangat mengerikan pun tersebar akibat benturan dua kekuatan ini. Hal itu segera membentuk sebuah badai yang bertiup dan menghempaskan apa saja yang ada di tempat ini. Banyak tatapan mata dari penonton
kali ini dipenuhi dengan ekspresi yang sangat serius karena pertarungan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Cahaya terang yang telah menyelimuti panggung pertarungan berangsur-angsur menghilang. Tubuh dari Lindong kini segera muncul secara perlahan dan tubuh itu sendiri telah terbungkus oleh cahaya hijau. Tatapan mata Lindong melihat tajam ke arah Luotong yang berdiri di hadapannya sebelum akhirnya Lindong tertawa dingin. Setelah itu dia berkata, "Aku akan segera membalas seranganmu." Setelah mengatakan hal ini, tinju dari Lindong pun menghantam tanah dengan kejam. Pada akhirnya, peng! Retakan yang besarnya puluhan ribu kaki segera memanjang seperti ular piton raksasa yang kali ini langsung mencapai kaki dari Luotong. Selanjutnya, cahaya hijau seperti letusan gunung Merapi Tante Silpi juga telah muncul. Hal itu kemudian berubah menjadi naga hijau raksasa yang berusaha akan melahap tubuh Luotong. Pada saat melihat serangannya dilancarkan oleh Lindong ini, tatapan mata Luotong berubah menjadi sedingin es. Lalu dia mengatakan, "Serangan balikmu ini tidak tampak signifikan bagiku." Luotong pun masih terlihat cukup santai ketika menghadapi serangan dari Lindong. Tiba-tiba saja, gelombang cahaya yang sangat terang kini telah terpancar dari dalam tubuhnya, dan hal itu segera menghancurkan naga hijau dalam sekejap saja. Karena kekuatan Luotong sendiri yang merupakan ahli di tahap samsara memang sangat luar biasa. Meskipun serangan dari Lindong sendiri jauh lebih kuat, namun hal itu masih bisa dengan mudah diatasi oleh Luotong. Tepat ketika naga hijau milik Lindong dihancurkan, tiba-tiba saja Lindong telah muncul di hadapan Luotong dan sebuah petir kini telah dipancarkan dari dalam tombak yang panjang. Hal ini segera ditusukkan oleh Lindong dan menyasar bagian tenggorokan dari Luotong. Menghadapi serangan cepat dari seorang Lindong, Luotong hanya bisa mendengus. Dia pun menekan jarinya ke arah depan sebelum akhirnya cahaya terang segera berubah menjadi bulu bercahaya yang menghalangi serangan tombak milik Lindong. Tubuh dari Lindong sendiri kini langsung bergerak dengan cepat setelah dia tahu bahwa serangannya diblokir oleh Luotong. Dalam sekejap saja, tubuh dari Lindong ini telah berubah menjadi banyak bayangan. Tombaknya pun juga menari-nari untuk menyasar seluruh bagian vital di tubuh Luotong saat ini, yang akhirnya suara dentangan seperti ini terus bergema di seluruh panggung pertempuran. Semua orang hanya bisa melihat sosok dari Lindong yang telah bergerak secepat kilat mengelilingi tubuh dari Luotong. Bayangan-bayangan tombak yang tajam dan tidak terhitung jumlahnya kini telah ditusukkan oleh seorang Lindong. Namun bulu-bulu yang bersinar cemerlang juga telah memblokir serangan-serangan tombak. Hal ini benar-benar sebuah pertahanan yang cukup padat dari seorang Luotong. Bahkan serangan secepat kilat milik Lindong tidak mampu menembus pertahanan bulu dari Luotong ini. Yang dilakukan oleh Luotong hanyalah menatap bayangan yang terus menyerang dirinya. Segera setelah itu, sambil tersenyum meremehkan, Luotong pun berkata, "Apakah seranganmu hanya seperti ini? Kau bahkan tidak bisa menghancurkan pertahananku. Namun, kau masih berani menantangku." Ketika Lindong mendengar ucapan dari Luotong, dia bertindak seolah-olah tidak mendengar ejekan itu. Dan serangan dari Lindong menjadi semakin menakutkan dari waktu ke waktu. Ketika Lindong terus melancarkan serangan-serangan seperti ini, tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini menyadari bahwa sebenarnya tulang-tulang yang ada di dalam tubuh Lindong kini mulai bergoyang. Dan tampaknya seekor naga kuno yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun pada akhirnya terbangun. Detik berikutnya, dang! Suara benturan yang keras pun terdengar karena kali ini Luotong telah mengulurkan jarinya dan dia langsung meraih ujung tombak milik Lindong. Cahaya cemerlang telah berkedap-kedip di ujung jari dari Luotong, dan hal ini benar-benar mencegah tombak panjang milik Lindong tidak bisa bergerak. Sambil mencengkeram ujung tombak Lindong itu, Luotong kali ini mengatakan, "Dasar orang bodoh yang arogan dan tidak tahu batasan." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Luotong menjadi terlihat cukup dingin, dan dia kali ini melihat mata dari Lindong yang sudah berubah menjadi hitam pekat. Namun di dalam warna hitam ini sendiri sebenarnya juga ada kilau yang berwarna ungu emas. Kilau ini sendiri dipenuhi dengan sensasi dingin yang cukup menakutkan.
Detik berikutnya tubuh dari Lindong pun bergetar. Segera setelah itu dia bergerak mendekati tubuh dari Luotong. Dan Lindong membantingkan telapak tangannya ke arah depan. Tulang naga primal yang ada di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja bergetar setelah dia melemparkan serangan telapak tangan ini pada tubuh Luotong. Segera setelah itu, energi yang sangat besar dan juga perkasa kini telah melonjak dari dalam tubuh Lindong. 300 tato naga kini telah kembali keluar dari dalam tubuh Lindong. Namun, tato naga ini warnanya tidak hijau lagi, karena sebenarnya itu telah berubah menjadi tato naga berwarna ungu emas. Keluarnya 300 tato naga ungu emas ini benar-benar memancarkan sebuah energi yang berkali-kali lipat lebih menakutkan daripada tato naga hijau yang dimiliki Lindong sebelumnya. Karena ini adalah kekuatan yang benar-benar muncul setelah Lindong mengalami transformasi tulang dari tulang manusia diganti menjadi tulang naga primal. Hanya dalam waktu yang singkat, ruang di hadapan Lindong kali ini telah terbelah dan membentuk retakan hitam yang besar. Sementara itu, ekspresi Luotong segera berubah ketika dia bisa merasakan bahaya luar biasa dari serangan Lindong kali ini. Luotong pun berteriak, 9 perisai bulu langit Phoenix. Cahaya terang kini segera melonjak dari dalam tubuh Luotong dan hal itu segera berubah menjadi bulu-bulu perisai yang tidak terhitung jumlahnya. Energi kehidupan dan juga kematian kali ini juga telah bergabung dengan perisai itu. Hal ini membuat perisai bulu milik Luotong memiliki kekuatan seolah tidak bisa dihancurkan. Namun, serangan dari Lindong sendiri tidak berhenti hanya karena Luotong mengeluarkan perisai bulunya. Bahkan kilatan ungu emas dalam tatapan mata Lindong kini telah berubah menjadi lebih intens dan banyak raungan kini juga telah meletus dari dalam tulang naga primal Lindong di dalam tubuhnya. Raungan-raungan seperti ini bergema di dalam tubuh Lindong sebelum akhirnya hal itu berubah menjadi kekuatan besar yang juga perkasa. Detik berikutnya, kekuatan ini pun tersalur dan melonjak ke telapak tangan dari Lindong. 300 tato naga ungu emas dalam sekejap saja warnanya berubah menjadi lebih pekat dan juga lebih murni. Telapak tangan dari Lindong sekarang telah berubah menjadi telapak tangan naga yang hampir seluruhnya berwarna ungu emas. Dan hal itu dengan sangat keras bertabrakan dengan perisai bulu milik Luotong. Pada akhirnya, dar, ledakan yang sangat keras pun terjadi. Hal itu segera mengguncang seluruh tempat ini. Semua tatapan mata dari orang-orang yang telah melihatnya terlihat cukup ketakutan, bahkan jantung mereka juga berdebar dengan sangat kencang karena mereka bisa melihat sebuah gelombang energi yang telah menyebar di panggung pertarungan dengan cara yang cukup mengerikan. Hanya dalam waktu sekejap, panggung pertarungan yang ukurannya puluhan ribu kaki kali ini telah benar-benar runtuh. Gelombang energi yang tersebar dari benturan Lindong dan juga Luotong itu membuat para penonton yang jaraknya dekat dengan panggung pertarungan kali ini mereka semua telah terlempar dengan cara yang cukup menyedihkan. Dan pada akhirnya, keributan di tempat ini pun pecah. Banyak tatapan mata penonton dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Dan mereka semua juga sangat tidak percaya akan kekuatan tempur yang ditampilkan oleh seorang Lindong. Di mana pada saat ini, di dalam bentrokan antara Lindong dan juga Luotong, ada satu orang yang telah terlempar dari bentrokan itu. Hal inilah yang membuat banyak penonton merasa tidak percaya karena sebenarnya yang terlempar itu adalah Luotong. Karena pada saat ini Lindong telah benar-benar menghancurkan pertahanan dari Luotong selama melakukan bentrokan sebelumnya. Beberapa penonton yang ada di tempat ini segera saling bertukar pandang. Tatapan mata mereka juga telah dipenuhi dengan keterkejutan satu sama lain, yang kemudian mereka tanpa sadar mengatakan, Lindong, dia sungguh orang yang benar-benar menakutkan. Karena tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini bisa menyangka bahwa sebenarnya Lindong yang hanya berada di puncak dari tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan bisa mematahkan pertahanan dari Luotong yang merupakan seseorang di tahap samsara. Secara tidak sadar, banyak penonton yang ada di tempat ini segera memuji bahwa Lindong dan juga Xiaoyan
yang merupakan individu dari Gunung Petir Dalam, memang benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Di panggung pertarungan sendiri, tubuh dari Lindong secara perlahan telah muncul di udara. Warna cahaya yang ada di tubuhnya tidak lagi berwarna hijau, sebaliknya itu adalah warna ungu emas. Dan pada saat ini, cahaya itu telah berkumpul di belakang tubuh Lindong, kemudian membentuk naga ungu emas raksasa. Detik berikutnya, naga raksasa ini hanya menundukkan kepalanya dan tatapan matanya terlihat dingin, mengabaikan setiap makhluk yang ada di tempat ini. Sebuah tekanan yang sangat menakutkan juga telah tersebar dari naga ungu emas itu. Bahkan banyak ahli yang ada di tempat ini merasa kesulitan bernafas ketika mereka bisa merasakan tekanan dari naga ungu emas milik Lindong. Tidak ada satupun orang di tempat ini yang bisa menyangka bahwa sebenarnya tekanan unik yang seharusnya hanya dimiliki oleh anggota suku naga kini benar-benar muncul dari seorang manusia. Selain itu, kemurnian dari tekanan ini sendiri bahkan jauh melebihi para ahli top dari suku naga. Kelompok Teng Feng yang juga bisa melihat hal ini dengan jelas. Ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius. Jelas mereka bisa mendeteksi sebuah bahaya dari seorang Lindong. Detik berikutnya, suara terbatuk pun kini segera terdengar di langit. Yang tidak lain, itu adalah suara terbatuk dari seorang Luotong. Dan kali ini, Luotong sendiri secara perlahan menghapus jejak darah yang ada di sudut mulutnya. Segera setelah itu, tatapan mata Luotong melihat pada Lindong sambil tersenyum yang dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal. Luotong pun berkata, "Aku sudah sangat meremehkanmu dan pada akhirnya aku menderita seperti ini. Namun, sekarang aku tidak akan lagi memberikan kesempatan untuk dirimu." Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya yang terang tiba-tiba saja muncul dari dalam tatapan mata Luotong. Dan niat membunuh yang sangat menakutkan juga telah tersebar dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, Luotong pun mengepalkan tangan. Segera setelah itu, tubuh dari kelompok Teng Feng tiba-tiba saja tersentak. Sebelum pada akhirnya, 4 pilar cahaya bersiul dan kini telah mendarat di samping Luotong. Karena ini adalah 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi yang telah berkumpul dengan lengkap dan sepenuhnya berada di bawah kendali dari Luotong. Jelas kali ini Luotong berencana untuk melepaskan gerakan membunuh terakhirnya. Empat pilar cahaya pada saat ini telah melayang di sekitar tubuh dari Luotong. Sebelum akhirnya gelombang tekanan yang sangat kuat kini terpancar dari pilar-pilar ini. Karena itu, merupakan 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi yang semuanya telah berkumpul secara lengkap dan ada di tangan Luotong saat ini. Sebelumnya, kelompok dari Teng Feng hanya mengandalkan salah satu dari 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi ini. Dan pada akhirnya mereka bisa mengalahkan Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Namun sekarang keempat pilar itu telah bersatu kembali di tangan Luotong. Oleh karena itu, kekuatan sejati dari 4 pilar ini akan sepenuhnya dilepaskan. Sebuah ekspresi raut wajah yang cukup serius terpancar jelas dari kelompok Teng Feng. Dan mereka tanpa sadar mengatakan, bocah Lindong itu, dia benar-benar mampu memaksa Luotong untuk menggunakan 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi. Di dalam setelah mengatakan hal ini mereka tertawa karena mereka merasa bahwa pertarungan ini tidak akan memiliki ketegangan seperti sebelumnya dan pertarungan ini akan segera berakhir. Di sisi lain, kelompok dari 3 komandan yang hebat telah berubah menjadi sangat jelek kali ini karena mereka sangat menyadari kekuatan dari Luotong yang sebenarnya sudah jauh melampaui kekuatan Lindong. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Luotong masih harus menggunakan pilar penindasan abadi 4 binatang surgawi untuk menghadapi kekuatan Lindong yang hanya berada di tahap puncak kematian mendalam tingkat lanjutan. Namun di sisi lain, ekspresi dari Xiaoyan sendiri masih terlihat cukup tenang yang kemudian dia mengatakan, "Kalian tenang saja, kakakku itu bukanlah orang yang bisa dikalahkan dengan mudah." Karena Xiaoyan benar-benar memiliki keyakinan tidak terbatas pada seorang Lindong.
Mendengar ucapan dari Zhou-Yen, tiga komandan yang hebat pun saling bertukar pandang. Sebelum akhirnya kecemasan di dalam hati mereka sedikit berkurang dari cara Lindong yang secara langsung berani menantang Luo Tong di dalam pertarungan ini. Jelas hal itu dikarenakan kekuatan dari Lindong sendiri telah meningkat hanya dalam waktu 2 bulan ini. Dan sampai detik ini sebenarnya Lindong belum melepaskan kekuatan penuhnya. Hal inilah yang membuat tiga komandan yang hebat merasa bahwa Lindong sebenarnya jauh lebih kuat. Di bawah banyaknya perhatian dari para penonton yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini, ekspresi Luo Tong masih tetap tenang dan acuh tidak acuh. Namun di dalam tatapan matanya sendiri ada niat membunuh yang sangat besar ketika dia melihat pada Lindong. Sebelum akhirnya Luo Tong pun mengepalkan tangannya dan tiba-tiba saja beng! 4 pilar cahaya kali telah berkumpul bersama. Segera setelah itu berubah menjadi pilar-pilar batu raksasa dengan 4 warna yang berbeda. Di setiap pilar itu memancarkan cahaya yang terjalin satu sama lain dengan pilar-pilar yang lainnya. Hal ini menimbulkan sebuah riak energi yang sangat menakutkan. Jelas riak energi seperti ini jauh lebih kuat jika dibandingkan salah satu dari 4 pilar yang telah dipisahkan. Tatapan mata dari Luo Tong melihat dingin pada Lindong. Lalu dia mengatakan, "Mari kita akhiri pertarungan ini." Tanpa basa-basi lagi, Luo Tong segera melambaikan lengan bajunya. Dan 4 pilar itu pun berubah menjadi 4 sinar cahaya yang telah melesat dengan cepat ke arah Lindong. Dimanapun 4 cahaya ini lewat, maka di tempat itu akan segera muncul badai yang sangat mengerikan. Dan hal ini benar-benar telah mengepung ruang yang ada di sekitar Lindong. Dalam sekejap saja, ruang itu pun menjadi sangat terdistorsi, yang kemudian memblokir seluruh jalur mundur dari Lindong. Hal ini tampak seperti sebuah sel dari penjara. Tatapan mata Lindong sendiri yang sudah dipenuhi dengan kilau ungu emas, kini telah menatap tajam pada gabungan 4 pilar itu. Namun wajah Lindong tidak memiliki kepanikan dan juga ketakutan sedikit pun ketika dia menghadapi serangan dari Luo Tong ini. Sebaliknya, ekspresi di raut wajah Lindong terlihat cukup misterius. Detik berikutnya Lindong tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Harta surgawi kuno ya, harta ini memang cukup kuat. Namun, hal itu tidak efektif untuk melawan diriku." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mengulurkan tangannya dan tiba-tiba saja sebuah cahaya kini telah berkumpul di telapak tangan dari Lindong. Sebelum akhirnya hal itu berubah menjadi istana mini. Dalam sekejap saja, riak energi yang cukup aneh mulai menyebar dari istana mini ini. Karena pada dasarnya, istana mini yang telah dikeluarkan Lindong merupakan harta karun surgawi kuno yang berada di peringkat ke-10. Dan itu adalah istana surgawi misterius. Detik berikutnya istana surgawi misterius itu mengeluarkan suara dengungan yang cukup keras. Dalam waktu sekejap saja, banyak penonton yang ada di tempat ini bisa menyaksikan bahwa sebenarnya istana mini itu telah berkembang menjadi sangat besar dan ukurannya kini telah menjadi puluhan ribu kaki. Segera setelah itu, suara berderit pun kali ini telah terdengar karena pintu dari istana surgawi misterius ini sebenarnya secara perlahan telah terbuka. Detik berikutnya, gabungan dari 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi pada saat ini memancarkan sebuah riak energi yang sangat kacau ketika pintu dari istana itu benar-benar terbuka lebar. Hal ini membuat ekspresi di raut wajah dari Luo Tong berubah menjadi tidak biasa, dan sebuah kegelisahan dalam sekejap saja muncul di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, beng! Pintu raksasa dari istana surgawi misterius telah benar-benar dibuka sepenuhnya. Dalam sekejap saja, puluhan ribu sinar cahaya kini telah melesat keluar dari dalamnya. Dan sinar-sinar cahaya ini merupakan sesuatu yang sangat sombong, yang kemudian berubah menjadi rantai yang tidak terhitung jumlahnya, bergegas untuk segera mengikat pada 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi. Energi yang sangat liar dan juga ganas
yang sebelumnya terpancar dari 4 pilar itu dalam sekejap saja kini mulai menghilang dengan cara yang cukup aneh. Faktanya adalah seperti semua energi yang ada di dalamnya ditekan oleh rantai-rantai aneh yang dikeluarkan dari dalam istana surgawi misterius. Detik berikutnya, kekuatan hisap yang sangat kuat kini telah dikeluarkan dari dalam istana besar itu. Hal ini membuat 4 pilar sebenarnya langsung bergoyang dan kemudian bergerak untuk menuju pada istana surgawi misterius. Adegan ini membuat banyak penonton yang ada di tempat ini menjadi sangat tercengang. Awalnya mereka semua mengira bahwa pertarungan ini akan segera berakhir setelah Luotong menggunakan 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi. Namun siapa yang bisa membayangkan pergantian peristiwanya benar-benar aneh. Kali ini ekspresi di raut wajah Luotong telah berubah menjadi cukup drastis karena dia bisa merasakan bahwa 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi itu akan tersedot masuk ke dalam istana surgawi misterius. Luotong segera berteriak, "Beraninya kau!" Di sisi lain, Luotong juga bisa merasakan bahwa kendalinya atas 4 pilar itu secara bertahap telah melemah. Lindong yang mendengar teriakan dari Luotong hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, menggunakan harta surgawi kuno yang peringkatnya berada di bawah istana surgawi misterius. Bukankah ini adalah langkah yang tidak bijaksana? Setelah mengatakan hal ini, Lindong merubah segel yang ada di tangannya sebelum pada akhirnya rantai-rantai yang telah dikeluarkan dari dalam istana surgawi misterius menjadi semakin erat ketika mengikat pada 4 pilar. Hal ini benar-benar membuat 4 pilar itu meronta-ronta seperti melakukan pemberontakan. Namun hal itu benar-benar tidak berguna di hadapan rantai-rantai dari istana surgawi misterius. Segera setelah itu, rantai dari istana surgawi misterius itu telah berubah menjadi banyak simbol misterius. Begitu simbol-simbol ini terbentuk, maka kendali Luotong atas 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi telah terputus sepenuhnya. Hal ini membuat 4 pilar tidak bisa lagi berjuang setelah Luotong kehilangan kendali atas mereka. Sebaliknya, 4 pilar ini pun langsung dibungkus oleh cahaya, dan hal itu dibawa masuk ke dalam istana surgawi misterius di hadapan banyak penonton di tempat ini. Detik berikutnya, pintu dari istana surgawi misterius kemudian kembali tertutup rapat, dan kali ini istana itu pun kembali berubah menjadi istana mini yang mendarat di telapak tangan dari Lindong. Namun saat ini istana surgawi misterius mini itu bergetar dengan hebat. Jelas dirinya sedang mencoba melakukan yang terbaik untuk benar-benar menekan 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi yang baru saja dilahapnya. Lindong segera membalikkan tangannya, dan istana surgawi misterius itu kini telah menghilang dari telapak tangan Lindong. Setelah itu, Lindong melihat Luotong yang tampak kebingungan. Dia pun sambil tersenyum kini berkata, "Terima kasih atas hadiahnya." Seluruh tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi sangat sunyi. Sementara kelompok dari Teng Feng, raut wajah mereka pada saat ini berubah menjadi sangat kaku. Hal ini membuat mereka semua terlihat sangat lucu, karena 4 pilar yang merupakan senjata terkuat mereka sebenarnya diambil alih secara paksa oleh Lindong begitu saja. Di sisi lain, kelompok dari 3 komandan yang hebat juga sangat tercengang. Segera setelah itu, mereka pun berkata, istana surgawi misterius memiliki kemampuan untuk memperbaiki harta-harta suci. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan penekan terhadap banyak harta suci yang memiliki peringkat di bawahnya. Tidak kuduga bahwa sebenarnya Lindong mampu mengendalikan istana surgawi misterius sampai sejauh itu. Karena kelompok dari 3 komandan yang hebat, mereka mengetahui bahwa seseorang memang harus memiliki tingkat penguasaan yang tinggi atas istana surgawi misterius supaya mereka bisa menggunakan istana ini untuk melakukan penekanan pada harta-harta suci kuno lainnya yang memiliki peringkat di bawahnya. Baru 2 bulan Lindong memiliki istana surgawi misterius, tapi kendalinya sudah sangat mengerikan seperti ini.
Tentu saja orang-orang ini tidak mengerti bahwa sebenarnya Lindong telah bersentuhan langsung dengan roh dari istana surgawi misterius. Maka Lindong tidak perlu mengeluarkan upaya apapun untuk bisa mengendalikan istana surgawi misterius secara sepenuhnya. Dan penaklukan sebelumnya yang dilakukan oleh istana surgawi misterius itu sebenarnya adalah kendali dari roh istana surgawi misterius. Lindong hanya berusaha untuk mengarahkannya. Namun, 4 pilar itu sebenarnya juga merupakan harta yang cukup kuat. Meskipun 4 pilar pada saat ini telah dimasukkan ke dalam istana surgawi misterius, tapi sebenarnya istana itu masih harus berusaha dengan keras supaya bisa melakukan penekanan sepenuhnya pada 4 pilar itu. Dan hal ini membuat Lindong sebenarnya tidak bisa menggunakan istana surgawi misterius dalam jangka waktu dekat. Luotong yang ada di langit, ekspresi wajahnya yang tadinya linglung kini telah mendapatkan kesadarannya kembali. Dalam sekejap saja, raut wajah dari Luotong telah berubah menjadi sangat marah. Tubuhnya pun bergetar karena dia tidak menyangka bahwa dirinya akan dipermalukan seperti ini. Tatapan mata dari Luotong telah berubah menjadi sangat gelap ketika dia melihat Lindong. Niat membunuh yang besar juga telah melonjak dari dalam hatinya. Hal ini membuat Luotong segera berteriak, "Metode yang kau gunakan itu benar-benar tidak masuk akal. Dan kau sebenarnya memiliki metode curang seperti itu." Luotong yang merasa dirinya sudah dipermalukan oleh Lindong, kali ini dia mengeluarkan aura membunuh yang sangat luar biasa dari dalam tubuhnya. Sebuah gelombang juga langsung tersebar dengan cara yang cukup ganas ketika dikeluarkan dari dalam tubuh Luotong itu. Detik berikutnya, 9 sinar cahaya kini telah melesat ke segala arah dari dalam tubuh Luotong. Hal ini sebenarnya langsung berkumpul di langit dan kemudian berubah menjadi sosok yang besar. Tatapan mata dari Luotong telah berubah menjadi sedingin es. Dirinya lalu berkata, "Kau sungguh orang yang sangat memuakkan. Apakah dirimu benar-benar berpikir akan sangat mudah untuk merebut sesuatu yang telah menjadi milikku?" Setelah mengatakan hal ini, Luotong pun mengulurkan kedua jarinya dan menunjuk ke arah Lindong. Pada akhirnya, dia pun melakukan tekanan pada jarinya ini. Tatapan mata dari Lindong telah menyusut ketika dia menyaksikan adegan yang ditampilkan oleh Luotong. Karena Lindong bisa merasakan sebuah bahaya yang tidak terlukiskan akan segera diluncurkan ke arahnya. Luotong pun lalu berkata dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan, 9 cahaya transformasi kehidupan Phoenix. Segera setelah itu, 9 cahaya yang berwarna dengan cepat berkumpul di ujung jari dari Luotong. Detik berikutnya, 9 sinar cahaya ini pun telah menembus ruang kosong dan bergerak dengan cepat ke arah Lindong. Melihat serangan dari Luotong itu, Lindong pun menjadi sangat waspada. Dia pada saat ini segera bergerak mundur dengan cepat sambil melemparkan tinjuan yang terdiri dari 300 tato naga ungu emas dan kemudian bertabrakan dengan 9 cahaya berwarna yang dikeluarkan oleh Luotong. Kedua serangan itu pada akhirnya berbenturan. Namun, hal ini membuat Lindong sangat terkejut karena sebenarnya tinjuan yang telah dia keluarkan dari 300 tato naga ungu emas benar-benar telah diuapkan oleh 9 sinar cahaya itu. Dan hal ini lebih mirip seperti salju yang bertemu dengan lava. Pada saat melihat serangannya tidak berguna sama sekali, Lindong akhirnya memilih kabur dengan cara yang sangat cepat. Namun, 9 sinar cahaya berwarna itu sebenarnya terus mengejar Lindong. Ketika Lindong berbelok, maka 9 sinar cahaya itu juga ikut berbelok. Kemanapun Lindong pergi, dirinya akan selalu diikuti oleh 9 sinar cahaya ini. Detik berikutnya, salah satu dari sinar cahaya tidak sengaja mengenai penonton yang ada di tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, penonton yang berada di tahap kematian mendalam itu, tubuhnya langsung diuapkan. Bahkan dia tidak sempat mengeluarkan suara jeritan. Hal ini membuat penonton lainnya yang ada di tempat ini memiliki keterkejutan dan juga ketakutan setelah mereka melihat adegan ini. Di sisi lain, Luotong sambil memandang Lindong, dia hanya bisa tersenyum penuh kegembiraan, lalu berkata, "Dimanapun cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix dari suku 9 Phoenixku lewat, maka semua daging dan juga darah
akan segera diuapkan. Aku ingin melihat kemana sebenarnya tikus sepertimu berencana untuk bersembunyi. Cahaya ungu emas pada saat ini telah melilit tubuh Lindong. Sementara itu ekspresi di raut wajah Lindong sendiri telah berubah menjadi sangat serius. Karena teknik yang dikeluarkan Luotong saat ini adalah sesuatu yang sangat bahaya. Dan Lindong bisa merasakan hal itu dengan jelas. Ketika Lindong merasa bahwa dirinya tidak pernah bisa kabur dari kejaran 9 sinar cahaya ini, tiba-tiba saja tubuh dari Lindong berhenti bergerak. Dia pun lalu mengatakan, "Aku ingin melihat apakah cahaya transformasi kehidupan 9 penikmu mampu menguapkan tulang naga primalku." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun melemparkan pukulan ke arah depan. Dan dengan kejam, hal itu bertabrakan dengan 9 sinar cahaya di tengah tawa keras dari Luotong. Di sisi lain, ketika melihat tindakan yang dilakukan oleh Lindong, 3 komandan yang hebat pun raut wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Karena pada saat ini 9 sinar cahaya dari Luotong itu telah benar-benar menyelimuti tubuh dari Lindong secara sepenuhnya. Tatapan mata semua orang yang ada di tempat ini melihat pada langit dengan ekspresi wajah ketakutan, karena mereka semua tahu akan ada harga yang sangat mahal yang bahkan harus dibayar oleh seorang tahap samsara ketika menghadapi serangan dari Luotong. Namun Lindong kali ini sebenarnya berani menghadapi secara langsung serangan itu. Banyak orang yang merasa Lindong ini adalah karakter yang cukup sombong. Tanpa sadar, hal ini membuat orang-orang itu mengatakan, Lindong, dia benar-benar terkena serangan dari cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix. Di sisi lain, sebuah kegembiraan telah muncul dengan jelas di raut wajah dari kelompok Tang Feng ketika mereka bisa melihat adegan ini. Bagaimanapun juga, kelompok dari Tang Feng itu tahu dengan jelas seberapa kuat cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix. Karena faktanya, itu merupakan teknik yang sangat kuat dan juga unik yang hanya dimiliki oleh suku 9 Phoenix. Cahaya aneh itu akan mengikuti anggota dari suku 9 Phoenix sejak mereka lahir. Terlebih lagi, semakin murni garis keturunannya, maka cahaya ini akan menjadi semakin kuat. Bahkan dikabarkan bahwa di zaman kuno pernah ada seseorang ahli pamungkas dari suku 9 Phoenix yang berhasil menguapkan seluruh kehidupan di dalam radius 5.000 km menggunakan cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix miliknya. Namun cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix ini tidak memiliki kekuatan penghancur yang murni. Bahkan sebuah lubang tidak akan pernah bisa muncul ketika cahaya ini bersentuhan dengan tanah. Namun di sisi lain, jika cahaya ini bersentuhan dengan daging dan darah, maka dalam sekejap saja daging dan darah itu akan langsung diuapkan. Teknik yang sangat aneh dan kuat ini adalah gerakan pamungkas dari suku 9 Phoenix, dan banyak praktisi dengan tingkat kekuatan yang sama akan merasa takut ketika menghadapi suku 9 Phoenix yang telah menggunakan teknik ini. Namun sekarang, Lindong telah benar-benar terkena langsung serangan dari 9 cahaya itu. Banyak orang yang percaya kemungkinan Lindong tidak akan mampu bertahan hidup lagi saat ini. Di sisi lain, wajah dari kelompok 3 komandan yang hebat telah benar-benar berubah menjadi sangat pucat. Bahkan Xiaoyan kali ini secara tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan erat. Jelas mereka semua tahu seberapa kuatnya cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix yang dikeluarkan Luotong itu. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat sunyi. Banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya terus terfokus pada tubuh Lindong yang masih diselimuti oleh 9 cahaya. Karena sebentar lagi, hasil dari pertarungan ini kemungkinan akan segera terungkap. Sementara Luotong sendiri masih melayang di langit dengan sosok burung phoenix besar yang melayang di belakangnya. Luotong merasa bahwa sepertinya Lindong kali ini tidak akan pernah bisa menangani serangan yang sangat menakutkan darinya. Yang bahkan serangan seperti itu akan membuat seseorang di tahap samsara hanya bisa berlari dengan ketakutan. Apalagi hanya seorang Lindong yang berada di tahap puncak kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Memikirkan hal ini saja membuat Luotong tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan,
berperilaku arogan hanya karena kamu memiliki beberapa kemampuan. Hal ini tidak pantas disebutkan dalam kehidupan selanjutnya. Sebaiknya kamu lebih banyak belajar. Namun tiba-tiba saja setelah Luotong mengatakan hal ini, raut wajahnya berubah dipenuhi dengan kejutan. 9 sinar cahaya yang telah menyelimuti tubuh Lindong pada akhirnya menghilang dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Dan kali ini, sosok dari Lindong telah sekali lagi muncul di depan tatapan mata banyak orang yang benar-benar terkejut dan juga tidak percaya. Suara dengungan pun sebenarnya langsung terpancar setelah kemunculan dari Lindong ini. Pada saat melihat adegan kemunculan dari Lindong, kelompok dari Teng Feng sangat tercengang. Tanpa sadar, mereka pun berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Sementara Komandan Naga Langit dan juga komandan yang lainnya pun bergumam pada diri mereka sendiri dengan penuh keterkejutan. Sebenarnya Lindong berhasil memblokir serangan itu. Namun, sepertinya dia juga menderita luka yang serius. Setiap pasang mata orang-orang yang ada di tempat ini sekarang telah benar-benar terfokus melihat pada Lindong, di mana posisi dari Lindong sendiri masih mengulurkan tangan kanannya seperti orang yang melakukan tinjuan. Bahkan pada saat ini tidak ada darah dan juga daging di tangan kanan dari Lindong. Yang tersisa hanyalah tulang yang sudah ditelanjangi. Hal ini membuat banyak orang bisa melihat bahwa sebenarnya tulang dari Lindong memiliki cahaya yang bersinar terang seperti batu giok. Dan serangan cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix yang diluncurkan oleh Luotong sebelumnya, hal itu telah benar-benar melukai tangan Lindong dengan tingkat keparahan seperti ini. Kelompok dari Teng Feng yang masih tercengang, mereka pun tanpa sadar kembali berkata, sebenarnya serangan dari kakak Luotong hanya merusak tangannya. Bagaimanapun juga, kelompok dari Teng Feng itu mengetahui dengan jelas bahwa serangan Luotong seharusnya bisa melakukan lebih dari ini. Berdasarkan prediksi mereka, seharusnya Lindong akan segera mati tanpa meninggalkan mayatnya. Selain itu, mereka juga bisa melihat dengan jelas bahwa tangan dari Lindong masih tetap utuh. Yang menghilang hanyalah daging dan juga kulitnya. Dengan kata lain, cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix milik Luotong tidak memiliki dampak yang besar pada tubuh Lindong sepenuhnya. Meskipun cedera di tangan Lindong itu merupakan cedera yang cukup serius, tapi hal itu tidak layak disebutkan. Bagaimanapun juga, Lindong pada saat ini telah memiliki energi kehidupan dan juga kematian di dalam tubuhnya. Hal itu bisa membuat Lindong kembali menumbuhkan daging dan juga kulit yang telah menghilang. Bahkan tulang yang patah juga akan bisa dikembalikan dengan mudah. Ekspresi di raut wajah Luotong kali ini telah berubah menjadi sangat jelek. Jelas dia tidak percaya bahwa sebenarnya Lindong hanya kehilangan daging dan juga kulit setelah dia menahan serangan dari cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix. Tatapan mata dari Luotong kini telah berbinar sambil berkata, sebenarnya kau. Sementara Lindong sendiri secara perlahan telah mengangkat kepalanya dengan suara yang serak. Lindong pun kali ini berkata, seranganmu cukup menyakitkan. Pada saat mengatakan hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi sangat ganas. Meskipun dia mampu memblokir gerakan pembunuh dari Luotong, tapi rasa sakit yang hebat juga dirasakan oleh Lindong akibat daging dan juga kulitnya telah benar-benar dihilangkan. Terlebih lagi, Lindong sangat mengetahui jika dirinya tidak memiliki tulang naga primal, maka serangan dari Luotong ini pasti akan memberikan luka yang sangat serius bagi seorang Lindong. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong melihat tajam pada Luotong dengan ekspresi yang sangat menakutkan. Dan tatapan mata ungu emas Lindong itu pada saat ini telah dipenuhi dengan sebuah kebrutalan. Detik berikutnya, beng! Lindong yang sudah benar-benar marah, tubuhnya langsung bergerak menjadi sosok cahaya yang melesat dengan cepat ke arah Luotong. Dia memiliki niat membunuh yang sangat besar, yang membuat suhu di tempat ini menjadi sangat dingin. Pada saat ini,
Lindong benar-benar mirip seperti dewa kematian yang telah turun ke dunia. Bersama dengan lengan kanannya yang tidak memiliki daging, penampilan seperti ini membuat Lindong terlihat sangat menakutkan. Raungan naga kini juga telah bergema di dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu sebuah kemarahan samar-samar menyelimuti seluruh tempat ini. Kemarahan seperti ini seolah-olah adalah kemarahan dari zaman kuno yang sangat menakutkan. Dan itu tidak datang dari Lindong. Sebaliknya, itu adalah kemarahan dari tulang naga primal di dalam tubuhnya. Sebagai tulang terkuat dari suku naga, tulang naga primal ini memiliki kebanggaan yang besar. Cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix mungkin memang cukup kuat, tapi hal itu belum bisa mencapai titik di mana dirinya bisa menantang tulang naga primal. Luotong hanya bisa melihat Lindong yang telah menyerbu dengan cepat ke arahnya sambil memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Luotong telah berubah menjadi sangat gelap. Dia pun segera membentuk segel di kedua tangannya sebelum akhirnya 9 cahaya warna kembali berkumpul. Dan hal ini memancarkan sinar yang sangat menyilaukan. Luotong pun dengan tawa yang cukup marah, dia berkata, "Aku tidak percaya bahwa cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix dari suku 9 Phoenixku tidak bisa berurusan dengan manusia biasa sepertimu." Karena kali ini, Luotong benar-benar sangat percaya diri bahwa dirinya akan bisa menghabisi Lindong dengan cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix-nya. Sambil membentuk segel di tangannya itu, Luotong pun segera mengatakan 9 sage pemujaan Phoenix. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Luotong segera membungkuk ke arah langit, seolah-olah dirinya sedang memuja sesuatu. Dalam sekejap saja, suara teriakan yang cukup kuno kini langsung bergema di dalam tubuh Luotong. Sebelum akhirnya cahaya 9 warna kini telah melesat ke arah langit. Hal itu segera berubah menjadi burung Phoenix dengan 9 ekor yang telah bergoyang-goyang dan memancarkan cahaya yang cemerlang serta membawa aura yang mulia dan agung. Detik berikutnya, burung raksasa itu juga mengepakkan sayapnya, dan hal ini membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terkoyak. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengangkat kepalanya ketika dia melihat burung Phoenix yang memiliki 9 warna itu telah bergegas menuju ke arahnya. Gelombang rasa sakit yang hebat pada saat ini juga langsung tersebar di seluruh tubuh dari Lindong. Sementara darah di dalam tubuh Lindong sendiri kali ini telah merembes keluar, dan adegan ini seolah-olah darah dan juga daging di dalam tubuh Lindong menunjukkan tanda-tanda untuk mencair. Namun, di dalam menghadapi serangan yang sangat menakutkan seperti ini, Lindong tidak memiliki niat untuk mundur. Sebaliknya, tindakan dari Luotong itu jelas menunjukkan niat membunuh yang sangat besar terhadap Lindong. Maka dari itu, yang bisa dilakukan Lindong saat ini hanyalah bertahan dari serangan yang sangat mematikan oleh seorang Luotong. Detik berikutnya, tulang yang ada di dalam tubuh Lindong mengeluarkan suara auman yang sangat mengerikan. Ketika hal itu merasakan sebuah ancaman kematian, cahaya berwarna giok telah merembes dari dalam tulang naga primal melalui daging dari Lindong. Raungan naga kuno yang sangat sombong juga langsung bergema di tempat ini. Segera setelah itu, sebuah cahaya yang bersinar terang seperti batu giok pada saat ini telah benar-benar berkumpul di atas permukaan tubuh dari Lindong. Jika dilihat dari jarak yang sangat jauh, tubuh Lindong kali ini telah berubah menjadi naga kuno raksasa dengan kilau tubuh berwarna giok yang cemerlang. Naga giok ini sendiri telah berkelok-kelok di langit dan memancarkan tekanan yang sangat menakutkan. Bahkan semua orang yang ada di tempat ini hanya bisa menundukkan tubuh mereka akibat tekanan yang besar dari naga giok Lindong itu. Rasanya seolah-olah naga giok adalah penguasa seluruh dunia binatang iblis. Di sisi lain, raut wajah dari Komandan Naga Langit terlihat tercengang setelah dirinya bisa melihat naga giok yang telah muncul dari Lindong. Tubuhnya pun bergetar, yang kemudian Naga Langit pun berkata, tekanan ini sebenarnya adalah tulang naga primal. Karena selama ini Komandan Naga Langit menebak bahwa sebenarnya Lindong telah memperoleh tulang naga kuno.
Namun dia tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Lindong malah mendapatkan tulang terkuat dari suku naga, dan itu merupakan tulang naga primal. Dan tulang ini adalah milik makhluk tertinggi yang pernah menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Naga giok yang masih berkelok-kelok di langit itu kemudian bertabrakan dengan burung phoenix 9 warna di depan banyak tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini. Pada akhirnya, peng! Suara benturan yang keras dan bisa mengguncang bumi telah bergema di langit. Kali ini, cahaya 9 warna dan juga cahaya giok telah benar-benar terjalin satu sama lain. Mereka pada akhirnya saling mengikis. Dari bentrokan ini bahkan membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi dan menunjukkan tanda-tanda untuk meledak dengan keras. Semua orang benar-benar tercengang ketika mereka melihat pertarungan yang cukup intens. Lagi pula, tidak ada satu dari mereka yang bisa menyangka bahwa pertarungan Lindong akan terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Tatapan mata Luotong sendiri telah berubah menjadi merah ketika dia melihat benturan ini, dan kemudian Luotong pun tertawa dengan marah. Lindong, kau sebenarnya memang memiliki teknik yang kuat. Meskipun demikian, kekuatanmu hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Apakah kamu sebenarnya mencoba bersaing dengan diriku yang berada di tahap samsara dalam hal energi Yuan? Kau itu benar-benar jabingan yang sombong. Bentrokan kedua cahaya itu dengan cepat menghabiskan kekuatan Yuan di antara kedua belah pihak. Jelas kehabisan energi Yuan merupakan kelemahan dari Lindong. Dia mungkin memiliki kekuatan pertempuran yang cukup kuat, tapi dari sudut pandang tertentu, energi Yuan milik Lindong tidak bisa bertahan lama, dan hal itu akan kalah dengan energi Yuan milik Luotong. Di dalam menghadapi ucapan dari Luotong itu, tiba-tiba saja Lindong mengatakan, "Kalau begitu, mari kita akhiri pertarungan ini dengan cepat." Setelah Lindong berkata seperti ini, sinar cahaya telah terjalin satu sama lain. Tubuh Lindong yang telah terbungkus oleh naga giok kini benar-benar melesat keluar, dan dia telah muncul di bawah sinar cahaya 9 warna. Daging di permukaan tubuh dari Lindong sendiri sebenarnya telah meleleh dengan cepat ketika terkena 9 sinar cahaya itu. Hanya dalam waktu yang singkat, sebagian besar tubuh dari Lindong telah memperlihatkan tulang yang berwarna. Namun Lindong pada saat ini benar-benar mengabaikan dagingnya yang sudah mencair itu. Rasa sakit yang luar biasa juga telah dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Hal ini segera berubah menjadi sebuah aura yang sangat brutal. Detik berikutnya, tubuh dari Lindong telah muncul di hadapan dari Luotong seperti hantu. Tatapan mata dari Luotong sendiri terlihat cukup ketakutan ketika dia melihat kemunculan Lindong di hadapannya. Detik berikutnya Luotong tanpa ragu-ragu mengulurkan tangannya, dan dia kali ini seperti burung raksasa yang akan menerkam seekor ular. Di sisi lain, Lindong benar-benar tidak menghindari serangan telapak tangan dari Luotong itu. Sebagai gantinya, Lindong malah mengulurkan tangan tulangnya yang sudah tidak memiliki daging lagi. Pada saat ini, tangan tulang Lindong itu mirip seperti pisau yang melakukan tusukan ke arah depan. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, ruang yang ada di hadapan Lindong sekarang telah terkoyak ketika tulang dari tangan Lindong itu diulurkan, langsung bertabrakan dengan cakar milik Luotong. Cahaya 9 warna yang bisa melelehkan daging dan juga darah kini telah benar-benar menyinari tulang giok milik Lindong. Namun, hal itu sebenarnya tidak berguna sama sekali, karena telapak tangan tulang milik Lindong bisa dengan mudah merobek cahaya 9 warna yang hanya memiliki sedikit perlawanan. Detik berikutnya, sosok dari Lindong dan juga Luotong kini telah bersilangan dengan satu pukulan. Sementara burung phoenix raksasa dan juga naga giok yang ada di langit pada saat ini juga langsung terdiam. Segera setelah itu, mereka pun meledak dengan sangat keras. Detak jantung penonton yang ada di tempat ini semua berdegup dengan kencang. Mereka penasaran, ingin melihat siapa yang telah keluar sebagai pemenang di dalam pertarungan hidup mati ini. Dan semua orang bisa melihat dua sosok di langit saat ini. Sebelum akhirnya angin sepoi-sepoi kini telah meniup kedua sosok itu, menyebabkan pakaian mereka berkibar. Detik berikutnya, suara retakan tulang pun segera terdengar. Hal ini
membuat tatapan mata dari banyak orang pun menyusut. Semua orang pun bisa melihat salah satu dari lengan dua sosok itu sebenarnya telah meledak. Segera setelah itu, tubuhnya dikirim terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan karena dia telah menderita pukulan yang sangat berat. Dan akhirnya, sosok ini pun langsung membentur tanah dan membuat tanah yang ada di tempat ini segera runtuh dengan lubang yang besar. Pemenang dari pertarungan ini pada akhirnya telah ditentukan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya sosok siapa yang telah terlempar itu dengan lengan yang telah patah? Apakah itu Lindong ataukah Luotong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 32. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tanah di tempat pertarungan pada saat ini telah bergetar dengan hebat, yang pada akhirnya dalam beberapa tarikan nafas, lubang besar pun telah muncul di tempat pertarungan itu. Penonton yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini, tatapan mata mereka terus terfokus melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka. Hal itu membuat detak jantung mereka semua berdetak dengan hebat. Setelah itu, banyak orang tiba-tiba saja mengangkat kepalanya untuk melihat satu-satunya sosok yang masih berdiri di langit. Sosok itu terlihat kurus, namun menakutkan karena dia adalah Lindong. Kondisi dari Lindong pada saat ini juga tampak sangat menyedihkan. Daging di kedua tangannya telah benar-benar terkelupas dan hanya tulang-tulangnya saja yang tersisa. Sementara itu, ada tulang berwarna giok yang menonjol di permukaan tubuh dari Lindong. Dan sebenarnya, lebih dari setengah tubuh Lindong, dagingnya sudah lenyap. Namun untungnya, organ di dalam tubuh Lindong ini telah dilindungi oleh tulang naga primal. Akibatnya, hal itu tidak terkikis sama sekali oleh cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix. Meskipun begitu, kondisi Lindong kali ini bisa disebut sebagai luka yang sangat parah. Nafas berat dan kacau pun segera keluar dari dalam mulut Lindong. Tubuhnya juga sedikit gemetaran karena rasa sakit yang hebat yang dia rasakan saat ini. Aura mengerikan dari seorang Lindong sekarang telah berubah menjadi cukup melemah karena tampaknya dia sangat kelelahan di dalam pertarungan ini. Sementara kilau ungu emas yang ada di dalam tatapan mata Lindong sekarang juga telah menghilang. Pertempuran ini benar-benar sengit yang membuat Lindong sebenarnya menguras seluruh tenaganya. Luotong itu adalah lawan yang sangat tangguh. Jika bukan karena fakta bahwa Lindong telah memperoleh tulang naga primal, kemungkinan dia hari ini akan menderita kekalahan telak berkat cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix. Detik berikutnya, energi Yuan pun secara samar telah diedarkan dari dalam tubuh Lindong, dan hal ini dipenuhi dengan energi kehidupan yang kemudian mengalir untuk memperbaiki tubuh Lindong yang telah terluka parah. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, jejak darah dan juga daging ini telah muncul di tulang-tulang dari Lindong. Namun kelihatannya hal ini akan membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa memulihkan diri secara sepenuhnya. Sambil memulihkan daging dan juga darah yang telah menghilang di tubuhnya, tatapan mata Lindong terus melihat tajam pada lubang besar yang ada di bawah sana. Menurut aturan dari pertarungan arena langit ini, siapapun yang mendarat di tanah dianggap sebagai yang kalah dan dia adalah pecundang. Oleh karena itu, artinya hari ini di dalam pertarungan, Luotonglah yang menjadi pihak yang kalah. Namun kekalahan kali ini tidak sama dengan kematian. Di dalam bentrokan sebelumnya, Lindong telah menggunakan telapak tulangnya untuk menghancurkan salah satu lengan dari Luotong. Dan kali ini, luka yang diterima Luotong bukanlah luka yang bisa membuatnya meninggoy. Dan tidak ada yang tahu apakah Luotong akan kembali untuk melakukan serangan pada Lindong karena dia tidak terima dengan kekalahannya kali ini. Setelah menunggu beberapa saat, ketika Lindong melihat bahwa Luotong belum muncul di tempat ini dan masih berada di dalam lubang besar itu, dengan cepat Lindong pun tertawa lalu dia mengatakan, "Luotong, aku tahu kau masih hidup. Apa yang kamu lakukan dengan bersembunyi di bawah sana?"
Tidakkah dirimu ingin segera keluar dari dalam lubang itu? Saat suara dari Lindong itu terdengar, sosok yang tampak menyedihkan ini muncul di langit. Banyak tatapan mata penonton yang ada di tempat ini segera menoleh pada Luotong yang tubuhnya sudah berlumuran dengan darah segar. Salah satu tangannya juga telah patah. Penampilan dari Luotong kali ini tampak menyedihkan, sementara aura di dalam tubuh Luotong juga sedikit melemah. Sepertinya dia memang sedang menderita luka parah akibat pertarungan dengan Lindong. Detik berikutnya tatapan mata dari Luotong berubah menjadi merah cerah. Jari-jarinya dengan gemetaran menunjuk ke arah Lindong sambil mengatakan, Kau. Wajah dari Luotong telah berubah menjadi cukup ganas dan niat membunuh yang besar serta rasa malu telah bercampur jadi satu. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kali ini dia akan benar-benar dikalahkan oleh seorang Lindong. Dia adalah raja misterius dari Gunung Mang yang hari ini akan dikalahkan oleh manusia, padahal manusia itu kekuatannya hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Lindong yang tidak takut pada Luotong, dia menatap dengan tatapan mata yang tajam. Sementara itu, sebuah petir pada saat ini telah menari-nari di telapak tangan dari Lindong. Meskipun Lindong sudah sangat menguras tenaganya, bukan berarti dia tidak memiliki keterampilan yang tersisa. Jika sampai Luotong benar-benar berani bergerak, maka Lindong juga akan melakukan gerakan pembunuh karena dirinya masih memiliki kekuatan dari dua batu simbol leluhur di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian suara teriakan yang keras pun bergema di tempat ini. Karena itu merupakan teriakan dari Xiaoyan. Luotong, kau sudah kalah. Apakah kau benar-benar berencana untuk mengingkari kata-katamu sendiri di hadapan banyak orang kali ini? Setelah teriakan itu bergema di tempat ini, banyak sosok angin kencang kini tiba-tiba saja muncul di hadapan dari Lindong. Dan mereka langsung mengepung Lindong untuk memberinya perlindungan. Karena itu adalah Xiaoyan beserta dengan 3 komandan yang hebat. Ketika melihat bahwa kelompok dari Xiaoyan telah bergerak, kali ini kelompok dari Teng Feng yang sejak tadi mengamati, mereka juga dengan cepat muncul di samping Luotong. Ekspresi mereka pada saat ini terlihat cukup menakutkan ketika melihat pada kelompok dari Lindong. Para pimpinan kedua belah pihak saling menatap dengan ketegangan yang cukup menakutkan. Dari kelihatannya, perang besar akan segera terjadi dan pecah di tempat ini. Semua penonton yang ada di tempat ini juga sangat terkejut dengan pergerakan yang mereka lakukan. Hal itu membuat banyak individu kuat yang telah hadir dengan cepat mengerutkan kening mereka. Banyak para penonton kemudian berkata, Luotong memang telah kalah di dalam pertarungan ini. Apakah dia berniat untuk mengingkari kata-katanya sendiri? Dunia binatang iblis ini adalah tempat yang memuja kekuatan. Karena Luotong sudah kalah, maka dirinya akan berubah menjadi badut jika dia mencoba mencari alasan dan melakukan penyerangan pada Lindong. Tiba-tiba saja Teng Feng pun menoleh pada Luotong yang ekspresi raut wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek. Lalu dirinya berkata, Kakak Luotong. Karena Teng Feng tahu jika sampai Luotong hari ini benar-benar kehilangan kendali dan menyerang Lindong hanya karena kemarahan dia telah dikalahkan, maka itu akan sangat merusak reputasi dari Gunung Mang mereka. Hingga detik ini tatapan mata ganas dari Luotong terus menatap tajam ke arah Lindong. Niat membunuh yang besar juga telah terpancar jelas di dalam matanya. Namun Luotong adalah orang yang masih rasional. Detik berikutnya dia segera menekan amarah yang telah muncul di hatinya. Sebagai gantinya, Luotong menghirup nafas dalam-dalam dan tubuhnya yang gemetaran secara perlahan telah berubah menjadi cukup tenang. Tidak lama kemudian Lindong pun bertanya dengan nada suara yang cukup lemah. 5 putaran dari arena pertempuran langit ini sudah berakhir. Istana 4 Titanku memiliki 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Oleh karena itu, hasil kita pada saat ini seharusnya adalah seri. Dan pihak dari Gunung Mangmu juga tidak memiliki keberatan dengan pihakku, bukan? Mampu mengakhiri pertarungan ini dengan hasil imbang adalah hasil yang sangat memuaskan bagi kelompok dari 3 komandan yang hebat. Meskipun mereka juga ahli yang berada di tahap samsara, sebenarnya mereka masih sedikit lemah
jika dibandingkan dengan 5 pimpinan Gunung Mang. Selain itu, pihak dari Gunung Mang itu sebenarnya juga memiliki harta-harta suci yang kuat. Oleh karena itu, 3 komandan yang hebat tahu bahwa mereka hingga detik ini jelas bukan tandingan dari Gunung Mang di dalam pertarungan yang nyata. Namun, Lindong telah berhasil mengubah situasi yang tanpa harapan menjadi hasil yang seri. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan bagi Istana Empat Titan dibandingkan dengan kegembiraan yang telah muncul dari kelompok 3 komandan yang hebat. Di sisi lain, ekspresi dari kelompok Luotong kali ini telah berubah menjadi cukup jelek. Itu karena mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Gunung Mang mereka akan berakhir dengan hasil seimbang melawan Istana Empat Titan yang merupakan aliansi yang baru saja terbentuk. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka pasti akan menjadi bahan lelucon jika berita pertarungan di tempat ini menyebar dengan luas. Namun, fakta tetaplah fakta dan mereka tidak akan pernah bisa mengubahnya. Sampai detik ini, kelompok dari Luotong hanya bisa mempertahankan ekspresi dari raut wajah yang muram. Hasil seperti ini adalah sesuatu yang sangat menyesakkan di dalam hati mereka. Apalagi kekalahan mereka ini telah disaksikan oleh banyaknya orang yang telah hadir di tempat ini. Detik berikutnya Lindong pun tersenyum ke arah Luotong, yang kemudian dia mengatakan, "Karena kalian semua telah bersedia menerimanya, mari kita akhiri pertarungan arena langit hari ini. Kalian dari Gunung Mang harus segera kembali ke tempat asalmu, karena wilayah perang binatang ini adalah wilayah dari Istana Empat Titanku. Mulai sekarang dan juga seterusnya, kalian tidak boleh mengusik wilayah perang binatang." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Teng Huo tiba-tiba saja berteriak dengan marah. "Apakah kau memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu?" Mendengar hal ini, Xiaoyan pun segera mengambil langkah untuk maju. Aura ganas segera terpancar di dalam tubuhnya yang membuat Teng Huo menjadi tercengang. Dan Xiaoyan kali ini mengatakan, "Aku bisa bertarung kembali denganmu jika kau tidak mau menerima hasil ini." Mendengar kata-kata dan juga tindakan dari Xiaoyan, tatapan mata dari Teng Fan cukup terkejut, yang kemudian berubah menjadi cukup dingin. Lalu dia berkata, "Lindong, Gunung Mangku memang benar-benar telah meremehkanmu kali ini. Namun, apakah kau benar-benar berpikir bahwa Istana Empat Titanmu memiliki kemampuan untuk menantang Gunung Mangku? Kau tidak boleh lupa bahwa di belakang Gunung Mang masih berdiri suku 9 Phoenix." Meskipun Lindong mampu mengakhiri pertarungan arena langit ini dengan hasil yang seimbang, namun kekuatan keseluruhan dari Gunung Mang sebenarnya telah melebihi Istana Empat Titan. Selain itu, mereka juga memiliki pendukung yang sangat kuat. Sejak saat itu, yang harus dilakukan oleh Gunung Mang hanyalah mencari alasan untuk bisa menyerang mereka lagi. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Istana Empat Titan kali ini tanpa pendukung yang kuat, sebuah aliansi yang masih lemah seperti Istana Empat Titan pada dasarnya tidak berharga sama sekali dalam pandangan mata pimpinan Gunung Mang. Namun, Lindong kali ini menghadapi kata-kata dari Teng Feng dengan nada suara yang santai. Dan Lindong kemudian mengatakan, "Gunung Mang milikmu memang memiliki dukungan dari suku 9 Phoenix, tapi Istana Empat Titanku juga memiliki dukungan dari suku Naga." Kelompok dari Luotong pun tercengang pada saat dia mendengar ucapan dari Lindong. Tanpa sadar, mereka tersenyum dan tatapan mata mereka melirik pada Komandan Naga Langit sambil mengatakan, "Suku Naga, mungkinkah hanya karena naga terbang bersayap 6 itu, yang bahkan dia tidak dianggap sebagai anggota asli suku Naga?" Mendengar ucapan dari Luotong, tatapan mata dari Komandan Naga Langit berubah menjadi penuh kemarahan. Namun, ketika dia baru saja akan meledakkan emosinya, Lindong dengan lembut menepuk Komandan Naga Langit. Segera setelah itu, Lindong pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan pergerakan yang tidak diperlukan hanya untuk menghadapi ejekan dari kelompok Luotong. Sebaliknya, Lindong segera mengepalkan tangannya dan segel naga ungu emas kini telah muncul. Sebelum akhirnya hal itu memberikan tekanan misterius yang kemudian menyebar di seluruh tempat ini. Dengan nada suara yang cukup santai, Lindong pun berkata, "Aku adalah penatua hukuman yang baru dari suku Naga.
Apakah kalian memiliki pertanyaan lain? Ucapan dari Lindong itu dalam sekejap saja membuat kelompok dari Luotong segera terkejut dan mereka terdiam. Bahkan orang-orang yang ada di tempat ini yang juga mendengar ucapan dari Lindong, mereka pun cukup melongo. Dalam sekejap saja, tempat ini telah berubah menjadi cukup sunyi. Detik berikutnya, ekspresi yang mengejek telah muncul di raut wajah dari kelompok Luotong yang kemudian mereka mengatakan, suku naga, penatua hukuman yang baru. Apakah ini adalah sebuah lelucon? Karena tatapan mata dari kelompok Luotong cukup tercengang ketika mereka melihat pada segel hukuman yang ada di tangan Lindong. Sementara itu, beberapa ketidakpercayaan juga telah muncul dalam tatapan mata mereka. Namun, kelompok dari Luotong itu masih bisa mendeteksi tekanan yang sangat kuat dari segel itu. Akibatnya, hal ini membuat Luotong jelas mengetahui bahwa tekanan ini sebenarnya memang berasal dari suku naga. Mendapat perkataan seperti itu dari Luotong, Lindong pun segera mengatakan, ini memang segel hukuman dari suku naga yang asli dan hanya tetua hukuman yang memenuhi syarat untuk bisa memiliki item ini. Luotong pun kemudian bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Luotong sangat menyadari bahwa status dari penatua hukuman di suku naga itu merupakan status yang sangat tinggi. Faktanya, penatua hukuman memiliki peringkat di bawah pimpinan suku naga, yang membuat Luotong kebingungan bagaimana hal itu bisa menjadi posisi milik Lindong saat ini. Padahal dia adalah seorang manusia yang tidak memiliki garis keturunan suku naga sama sekali di dalam tubuhnya. Detik berikutnya Luotong tersadar dan dia mengingat seni bela diri dari suku naga yang ditampilkan Lindong sebelumnya. Tekanan dari seni bela diri itu adalah sebuah tekanan yang sangat murni dan jelas. Hal itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh suku naga biasa. Faktanya, bahkan beberapa tetua suku naga tidak akan pernah memiliki tekanan seperti yang dipancarkan Lindong sebelumnya. Hati Luotong pada saat ini telah dipenuhi dengan banyak keterkejutan ketika dia memikirkan hal ini, yang kemudian Luotong berkata dalam hati, hubungan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Lindong dengan suku naga? Jika memang Lindong adalah benar-benar seorang penatua hukuman dari suku naga, maka posisi seperti ini jelas melebihi posisi dari Luotong. Jika dirinya meneruskan keributan yang ada di tempat ini, maka hal itu akan menjadi sangat merepotkan. Memikirkan hal ini saja membuat Luotong tanpa sadar merasakan sakit kepala. Jelas suku 9 Phoenix tidak ingin menyinggung penatua hukuman dari suku naga hanya karena mereka melakukan bentrokan dengan istana 4 Titan. Meskipun suku 9 Phoenix tidak pernah takut dengan suku naga, tapi akan ada harga yang besar jika sampai kedua suku ini melakukan bentrokan secara langsung. Kali ini, ekspresi di raut wajah Luotong telah berubah menjadi cukup jelek dan dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk membalas dendam pada istana 4 Titan atas masalah hari ini. Luotong hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam, yang kemudian dia berkata, baiklah, kali ini aku akan menerima kekalahan ini. Setelah mengatakan hal ini, Luotong mengulurkan tangannya dan dia kemudian berkata pada Lindong, kembalikan 4 pilar penindasan abadi binatang surgawiku dan Gunung Mangku akan segera mundur dari tempat ini. Mendengar kata-kata dari Luotong itu, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi cukup aneh. Dia segera tersenyum, yang kemudian Lindong menggelengkan kepalanya sambil berkata, hal itu tidak akan pernah aku kembalikan. Karena bagi seorang Lindong, sesuatu yang sudah menjadi miliknya tidak akan pernah dia lepaskan pada orang lain. Jika tidak, maka Lindong tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dari pertarungan mengerikan sebelumnya yang dia lakukan. Melihat hal itu, Luotong pun segera dipenuhi dengan kemarahan. Namun pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menekan kemarahan di dalam hatinya itu. Tanpa sadar, Luotong pun segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya karena dia sedang menahan emosi berat di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya bagi seorang Luotong merasakan sensasi di tubuhnya seperti dicekik dengan hebat selama bertahun-tahun ini. Luotong pada akhirnya tidak bisa mendapatkan kembali 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi. Hal ini jelas membuat dirinya sangat marah. Namun, Luotong juga sangat takut
dengan identitas menatua hukuman dari seorang Lindong. Oleh karena itu, meskipun Luotong hanya bisa memandang Lindong dengan penuh kemarahan, tapi dirinya hanya bisa menekan kemarahan seperti ini di dalam hatinya sendiri. Dan dia pada saat ini segera memilih mundur bersama dengan Teng Feng dan juga yang lainnya. Detik berikutnya, kelompok dari Gunung Mang benar-benar telah meninggalkan dataran kuno dengan penuh rasa malu dan terlihat menyedihkan. Sementara kelompok dari Lindong sendiri pada saat ini masih berdiri di langit ketika mereka melihat pasukan besar dari Gunung Mang yang berangsur-angsur mundur dari tempat ini. Barulah pada saat itu, tubuh tegang dari Lindong telah berubah menjadi cukup rileks dan dia bisa merasakan kelelahan yang luar biasa di dalam tubuhnya. Pertempuran ini adalah pertempuran yang sangat pahit bagi seorang Lindong, tapi mau gimana lagi? Karena mereka memiliki kesenjangan yang luar biasa antara kekuatannya dengan kekuatan Luotong yang berada di tahap samsara sejati. Meskipun pertempuran dari arena langit ini telah berakhir dengan hasil seimbang, namun Lindong mengerti bahwa alasan utama kenapa Luotong menahan amarah di dalam hatinya dan memilih untuk mundur adalah karena Lindong telah menyebutkan identitas dari suku naga. Hal ini membuat Lindong segera tersenyum lalu berkata pada dirinya sendiri, aku berhasil menggunakan nama orang lain untuk mengintimidasi orang lain. Lindong sangat menyadari bahwa dia hanya memiliki sedikit hubungan antara Istana Empat Titan dan juga suku naga. Namun, dari sudut pandang tertentu, memiliki segel hukuman dari suku naga telah menjadi bantuan yang besar bagi seorang Lindong untuk bisa menakut-nakuti Luotong. Lindong tahu, sepertinya suku naga tidak akan angkat bicara selama dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu konyol. Bahkan jika suku naga mengetahui hal ini, maka mereka pasti akan diam saja, semacam memiliki pengakuan dari seorang Lindong. Hal ini mereka mengerti bahwa Lindong adalah pemilik tulang naga primal dan memiliki seseorang seperti Lindong di dalamnya sama saja dengan mereka memiliki potensi yang tinggi dan harus mereka hargai. Lindong pun segera tersenyum dan dia bergumam dalam hati, aku akan memperlakukan hal ini sebagai bantuan dari suku naga, dan bantuan ini akan aku balas ketika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Detik berikutnya Lindong menoleh pada kelompok dari Xiaoyan dan 3 komandan yang hebat. Sambil tersenyum, dia mengatakan, baiklah, kita sekarang juga harus segera pergi dari tempat ini. Xiaoyan dan juga 3 komandan yang hebat itu hanya saling bertukar pandang sambil menganggukkan kepala mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keberatan dengan perintah dari Lindong. Dan mulai detik ini, mereka juga sangat senang jika Lindong menjadi pimpinan dari aliansi Empat Titan. Setelah mereka semua melihat kekuatan bertarung Lindong yang sangat mengerikan ketika melawan Luotong, maka hal itu membuat semuanya sadar bahwa Lindong memang memiliki kualifikasi untuk memegang posisi sebagai pimpinan aliansi Empat Titan ini. Selain itu, Lindong sendiri juga merupakan penatua hukuman suku naga. Dengan kehadirannya adalah sesuatu yang mampu memberikan dukungan yang kuat pada Istana Empat Titan. Di masa depan nanti, mereka tidak perlu takut dengan kehadiran orang-orang seperti Gunung Mang. 3 komandan yang hebat pun mengalihkan pandangan mereka dan melihat seluruh tempat ini dengan raut wajah yang cukup bersemangat. Karena 3 komandan yang hebat sadar, mulai hari ini dan juga seterusnya, Istana Empat Titan akan menjadi penguasa sejati dari wilayah perang binatang. Selain itu, nama mereka juga akan dengan cepat menyebar di seluruh dunia binatang iblis. Jika hal itu terjadi, reputasi dari Istana Empat Titan akan benar-benar menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bentrokan antara 2 faksi besar itu akhirnya berakhir di dataran kuno binatang iblis. Semua orang hanya bisa kembali dengan penuh kejutan dan mereka pun menyebarkan berita pertarungan besar yang ada di tempat ini. Jelas hasil seri itu merupakan hasil yang melebihi harapan dari banyaknya orang-orang yang telah hadir untuk menonton pertarungan ini. Lagi pula, mereka semua juga tahu bahwa ada celah besar antara Istana Empat Titan dan juga Gunung Mang. Namun siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya Istana Empat Titan yang tampak lemah dan telah menghadapi kekalahan di awal akan berhasil membalikkan keadaan dan mengakhiri pertandingan ini dengan hasil seri.
Terlebih lagi, meskipun pertarungan yang cukup menggemparkan ini hanya berakhir dengan hasil yang seimbang, semua orang bisa mengatakan bahwa sebenarnya pemenangan menjadi hasil dari milik Istana Empat Titan. Hal ini dikarenakan mereka berhasil memblokir sepenuhnya serangan ganas dari Gunung Mang. Mulai saat ini, Istana Empat Titan yang baru saja terlahir akhirnya benar-benar mampu membangun diri mereka di wilayah perang binatang. Eksistensi yang kuat di wilayah lain pasti tidak akan berani dengan mudah meremehkan faksi baru yang bernama Istana Empat Titan ini. Bagaimanapun, tidak peduli orang-orang mengatakan seperti apa kondisi dari Istana Empat Titan yang baru saja terbentuk, tapi mereka mampu mengalahkan faksi seperti Gunung Mang adalah sebuah prestasi. Selain itu, identitas penatua hukuman dari suku naga yang telah dikatakan Lindong sebelumnya akan membuat banyak orang mengerti bahwa di belakang Istana Empat Titan ada makhluk besar yang cukup menakutkan sebagai pendukung mereka. Dengan memikirkan hal seperti ini saja, Istana Empat Titan jelas bisa keluar dari tahap perkembangannya dengan aman, dan akhirnya mereka pasti akan bisa menjadi faksi kuat yang memiliki kemampuan untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Kejutan yang tercipta dari pertarungan di dataran kuno binatang iblis itu jelas sesuatu yang cukup luar biasa. Bahkan setelah 10 hari, seluruh wilayah perang binatang masih gempar dengan adanya berita ini. Namun di tengah kegemparan seperti ini, situasi wilayah perang binatang juga telah berubah secara diam-diam. Di masa lalu, wilayah ini adalah sesuatu yang cukup kacau. Berbagai faksi tidak saling berhadapan. Namun sekarang, wilayah ini telah memiliki raksasa dengan kemampuan untuk bisa menaklukkan faksi-faksi lain. Dengan munculnya raksasa ini yang disebut dengan Istana Empat Titan, secara alami mereka tidak mau membiarkan wilayah besar yang dimilikinya ini menjadi wilayah yang berantakan. Karena masalah eksternal telah diselesaikan, maka saatnya sekarang bagi Istana Empat Titan menyelesaikan masalah internal, dan mereka akan menjadikan satu-satunya penguasa di wilayah perang binatang ini. Untuk bisa mencapai dominasi penuh seperti itu jelas bukan hal yang mudah. Pada awalnya, 8 komandan iblis yang hebat telah menduduki wilayah perang binatang dengan 3 komandan yang hebat sebagai penguasa terkuat yang ada di tempat ini. Selain itu, komandan iblis sebelumnya dari Gunung Petir Dalam adalah Susong, dan dia telah berhasil dibunuh oleh Lindong. Di sisi lain, 3 komandan yang hebat telah bergabung dengan Istana Empat Titan, dan artinya pada saat ini di wilayah perang binatang masih memiliki 4 komandan iblis yang berkeliaran di luar sana. Mereka semua adalah pemimpin yang cukup terkenal di wilayah perang binatang. Jelas hal ini akan menjadi penghalang bagi Istana Empat Titan untuk bisa menduduki wilayah perang binatang secara sepenuhnya. Lagi pula, meskipun mereka sudah bergantung pada 3 komandan iblis yang hebat di masa lalu, namun mereka masih memiliki otonomi dan juga sepenuhnya layak menjadi pimpinan dari wilayah mereka masing-masing. Jika 4 komandan yang tersisa itu mau bergabung dengan Istana Empat Titan, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat mudah bagi Istana Empat Titan untuk menundukkan faksi-faksi lain yang dianggap kecil dan juga tidak layak di tempat ini. Namun, sebenarnya untuk menundukkan 4 komandan iblis yang tersisa itu adalah sesuatu yang tidak mudah, karena pasti mereka akan memiliki perlawanan yang besar terhadap Istana Empat Titan. Karena Lindong tidak ingin melakukan bentrokan dengan 4 komandan iblis yang hebat itu, maka pada saat ini Lindong menggunakan cara yang cukup halus. Dia pun mengundang 4 komandan iblis yang tersisa untuk pergi ke markas besar dari Istana Empat Titan yang berada di Gunung Petir Dalam. Setelah melakukan diskusi selama 1 jam penuh, pada akhirnya 4 komandan iblis yang tersisa mereka sepenuhnya memilih untuk bergabung dengan Istana Empat Titan. Hal ini disaksikan oleh Komandan Kera Emas, Komandan Naga Langit, Xiaoyan, dan juga Komandan Elang Hantu. Tidak terlalu sulit untuk menarik 4 komandan itu, karena sebenarnya Lindong memberikan mereka iming-iming dan juga ancaman. Jika 4 komandan yang hebat itu tidak mau bergabung dengan Istana Empat Titan,
maka mereka bisa memilih untuk dimusnahkan karena menjadi musuh dari Istana Empat Titan atau pergi dari tempat ini dan tidak boleh kembali lagi. Mendapat ancaman seperti itu dari Lindong, keempat komandan itu pada akhirnya memilih untuk bergabung daripada mereka harus dimusnahkan atau disuruh pergi dari wilayah perang binatang. Cara yang dilakukan oleh Lindong itu merupakan cara yang sangat sombong dan tanpa ampun. Namun Lindong juga mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk menekan 4 komandan iblis yang terkenal cukup sombong dan tidak bisa dijinakkan itu. Namun bergabungnya 4 komandan iblis itu selain ketakutan untuk dimusnahkan, tapi mereka sebenarnya juga tertarik dengan iming-iming yang dilakukan oleh Lindong, karena mereka sudah dijanjikan oleh Lindong akan diberikan harta surgawi yang memiliki peringkat cukup tinggi, dan harta-harta seperti itu merupakan harta yang memiliki daya pikat besar bagi setiap orang. Dengan bergabungnya 4 komandan itu, maka Istana Empat Titan pada saat ini telah resmi menjadi faksi raksasa yang telah menduduki wilayah perang binatang, dan mereka adalah penguasa sejati di tempat ini. Dan sekarang ambisi dari Istana Empat Titan adalah untuk memperluas wilayah mereka. Pada akhirnya Xiaoyan pun bergerak untuk melumpuhkan faksi-faksi kecil yang dianggap tidak mau bergabung dengan Istana Empat Titan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, masalah seperti itu mampu diatasi dengan mudah oleh seorang Xiaoyan yang telah memimpin pasukan pemakan harimau. Karena pergerakan dari Xiaoyan ini, seluruh wilayah perang binatang sebenarnya telah berada di fase integrasi yang sangat hidup. Banyak faksi-faksi kecil yang ketakutan dengan pergerakan dari Xiaoyan pada akhirnya memilih menyerah, dan mereka pun bergabung dengan Istana Empat Titan. Hal ini membuat kekuasaan dari Istana Empat Titan di wilayah perang binatang ini menjadi tumbuh dengan sangat besar, dan mereka secara perlahan juga menjadi faksi yang sangat kuat. Tentu saja integrasi yang dilakukan oleh Xiaoyan hanya berada pada tahap awal, dan itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar bisa membangun Istana Empat Titan menjadi faksi yang kuat di tempat ini. Karena sebenarnya sebuah faksi yang kuat tidak hanya dibutuhkan kekuatan yang besar, tapi mereka juga membutuhkan kekompakan dari orang-orang yang telah menjadi anggotanya. Lindong pada saat ini telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada Xiaoyan dan juga 3 komandan yang hebat, karena Lindong merasa bahwa dirinya tidak terlalu mahir di dalam hal sebagai seorang pimpinan. Bagaimanapun juga, Lindong tidak seperti Tang Xilian yang bahkan gadis cantik itu bisa mengelola aula Dewa Api yang sangat besar dengan cara yang sangat teratur, dan hal itu bahkan membuat gurunya Moluo sedikit pun tidak campur tangan dengan aula Dewa Api miliknya di bawah kendali dari Tang Xilian. Meskipun wilayah perang binatang ini merupakan wilayah yang sangat kacau sepanjang tahunnya, namun sebenarnya di tempat ini ada beberapa ahli yang tersembunyi dengan kekuatan yang cukup mengerikan, dan Lindong percaya jika dirinya mampu menarik orang-orang seperti ini untuk bergabung dengan Istana Empat Titan, maka potensi dari Istana Empat Titan sendiri kemungkinan akan jauh melampaui faksi dari Gunung Mang. Ketika saat itu tiba, mungkin sudah waktunya bagi seorang Lindong membawa faksi Empat Titan ini menuju ke wilayah Swan Timur. Karena pada saat itu Lindong sudah berjanji hari di mana dirinya kembali ke wilayah Swan Timur, maka hari itu juga gerbang Yuan akan dimusnahkan. Maka dari itu, kembalinya Lindong ke wilayah Swan Timur kali ini tidak sendirian, karena dia akan membawa Istana Empat Titan yang merupakan faksi besar dengan pasukan mengerikan. Setelah Lindong menyerahkan banyak hal dari Istana Empat Titan pada kelompok Xiaoyan, dirinya pada saat ini memilih untuk melakukan pengasingan kultivasi. Selama pertarungannya dengan Luotong, Lindong merasa bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi seorang samsara sejati. Meskipun Luotong pada saat itu telah kalah ketika melakukan pertarungan dengan Lindong, sebenarnya dia tidak mengalami kekalahan telak. Karena sebagai ahli yang sangat kuat dari suku 9 Phoenix, Luotong pasti memiliki beberapa teknik tersembunyi yang tidak dia keluarkan.
Oleh karena itu, akan sangat sulit mengatakan siapa yang keluar menjadi pemenang ketika Lindong dan juga Luotong mengalami pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Memikirkan hal itu saja, maka Lindong memiliki niat besar untuk meningkatkan kekuatan di dalam dirinya. Namun pengasingan kultivasi Lindong kali ini hanya berlangsung selama 7 hari saja, karena dia segera dibangunkan oleh Xiaoyan. Melihat kemunculan dari Xiaoyan di tempat ini membuat ekspresi dari Lindong menjadi cukup muram. Detik berikutnya, Lindong pun menyipitkan kedua matanya sambil bertanya, "Xiaoyan, ada apa kau ke tempat ini?" Sambil memandang Lindong, Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia berkata, "Kakak, seseorang dari suku Martin Langit telah tiba di tempat ini. Sepertinya dia adalah orang yang dikirimkan oleh kakak kedua." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan itu, tatapan mata Lindong berubah menjadi cukup menyusut karena dia sangat paham tentang karakter dari Xiao Diao yang merupakan orang yang sangat bangga dan biasanya dia adalah orang yang mampu memecahkan masalah yang sedang dia hadapi sendirian. Namun pada saat ini, Xiao Diao telah benar-benar mengirimkan seorang utusan untuk mencari seorang Lindong. Lindong hanya bisa tersenyum sambil melihat Xiaoyan. Dia berkata, "Sepertinya Xiao Diao pada saat ini sedang mengalami masalah yang cukup merepotkan." Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata dari Xiaoyan juga telah berubah menjadi cukup redup. Detik berikutnya, Lindong berkata dalam hati, "Ingin menyentuh saudaraku tidak semudah itu." Seorang pria parubaya pada saat ini telah duduk dengan cemas di aula depan ketika Lindong tiba di tempat ini. Dan orang itu adalah orang yang tidak asing karena dia merupakan salah satu dari 3 orang yang berada di tahap samsara yang telah datang bersama dengan Xiao Diao ke wilayah perang binatang pada saat itu. Pria parubaya ini pun segera memperhatikan kedatangan dari Lindong. Ketika Lindong sendiri telah memasuki aula depan, dia buru-buru berdiri, kemudian menangkupkan kedua tangannya pada Lindong sambil berkata, "Junior Lindong, aku adalah Wuzong. Maafkan karena aku telah mengganggu dirimu." Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu mengatakan, "Kakak Wuzong, kau tidak perlu sopan seperti itu." Tatapan mata Lindong melihat serius pada Wuzong sebelum akhirnya dia mengatakan, "Apakah Xiao Diao sedang mengalami masalah?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, ekspresi raut wajah Wuzong telah berubah menjadi cukup muram. Dan detik berikutnya, ekspresi Wuzong itu langsung menjadi serius. Dia secara perlahan menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Benar, sesuatu telah terjadi di suku Martin Langit, dan ini adalah sesuatu yang cukup merepotkan untuk dihadapi Tuan Diao. Maka dari itu, dia memintaku untuk menemui dirimu." Lindong pun segera mengerutkan keningnya lalu dia bertanya, "Sebenarnya ada masalah apa?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, tatapan mata dari Wuzong menyapu tempat ini untuk memastikan bahwa tidak ada orang luar yang mengetahui pembicaraan mereka. Detik berikutnya, dengan nada suara yang cukup ragu, Wuzong pun mengatakan, "Aku yakin bahwa Tuan Diao sebelumnya telah berkata pada dirimu tentang dia yang menjadi salah satu calon pimpinan dari suku Martin Langit berikutnya." Lindong pun menganggukkan kepalanya dan kemudian Wuzong melanjutkan ucapannya, "Tuan Diao itu adalah talenta paling menonjol di dalam suku kami 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia tidak hanya yang terkuat di antara para kandidat, tapi dia juga memiliki dukungan terbesar dari suku Martin Langit. Jika tidak ada kesalahan pada saat itu, kemungkinan Tuan Diao pada saat ini sudah berhasil menjadi pimpinan dari suku Martin Langit berikutnya setelah pemimpin suku yang lama memilih untuk pensiun." Mendengar hal ini, Lindong kemudian bergumam, namun sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Lindong segera teringat, mungkin karena kejadian 100 tahun yang lalu itulah, maka pecahan jiwa dari Xiao Diao bersembunyi di dalam batu leluhur dan pada akhirnya memiliki takdir untuk dipertemukan dengan Lindong. Mendengar ucapan dari Lindong, Wuzong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan mata dari Wuzong berubah menjadi cukup suram, yang kemudian dia melanjutkan ucapannya, "100 tahun yang lalu, Tuan Diao telah disergap oleh individu misterius ketika dirinya melakukan perjalanan yang cukup jauh dari suku Martin Langit. Dia pada saat itu
telah melarikan diri dengan luka yang benar-benar serius. Pada akhirnya, beberapa ketidaksepakatan pun muncul di suku Martin Langit dalam 100 tahun terakhir ini ketika menghilangnya Tuan Diao. Karena pada saat itu, tidak ada satupun orang di suku Martin Langit yang mengetahui apakah Tuan Diao masih hidup atau sudah mati. Terlebih lagi, kandidat lain yang menjadi ancaman terbesar bagi Tuan Diao tiba-tiba saja muncul di dalam suku kita. Bakat orang ini tidak kalah dengan Tuan Diao, namun di masa lalu dia adalah seseorang yang tampak biasa-biasa saja dan tidak menunjukkan ambisinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang itu pada akhirnya akan bisa mengalahkan semua pesaing yang kuat setelah menghilangnya Tuan Diao. Selain itu, orang ini juga sangat licik. Selama 100 tahun terakhir, dia pada akhirnya berhasil menarik beberapa tetua yang pada awalnya tetua ini adalah orang yang telah mendukung Tuan Diao. Namun sekarang tetua ini berada di sisinya. Meskipun Tuan Diao telah kembali, tapi sayap dari orang ini sebenarnya telah melebar dan reputasinya juga cukup mengerikan di dalam suku Martin Langit. Kemungkinan dia pada saat ini melebihi kemampuan dari Tuan Diao. Mendengar penjelasan dari Wusong itu, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya karena dia sangat tahu bahwa orang yang menjadi saingan Xiao Diao ini sebenarnya adalah orang yang memiliki kesabaran sangat besar. Dia adalah karakter yang cukup sulit untuk dihadapi. Tidak heran jika Xiao Diao akan merasa kesulitan untuk menghadapi orang seperti ini. Detik berikutnya Wusong pun kembali berkata pada Lindong, pemimpin suku Martin Langit kita sebenarnya adalah ayah dari Tuan Diao, dan sangat wajar bagi banyak tetua untuk mendukung Tuan Diao. Namun setelah menghilangnya Tuan Diao pada saat itu, pemimpin suku Martin Langit kita segera memasuki gua surgawi untuk menjalani pengasingan kultivasi, dan hingga detik ini dia belum pernah sekalipun keluar dalam 100 tahun terakhir untuk menghadapi masalah dari suku Martin Langit. Pada saat ini para tetua adalah orang-orang yang telah membuat keputusan bersama. Justru karena pemimpin suku telah melakukan pengasingan kultivasi dalam waktu yang cukup lama, maka suku kita pada saat ini telah memutuskan untuk menentukan penerus demi membantu dan juga mengelola urusan di dalam suku ini. Namun, jika pemilihan pemimpin suku berikutnya dilakukan sekarang, peluang kemenangan dari Tuan Diao cukup rendah. Setelah Hao Jiuyu menjadi penerus dari pemimpin suku Martin Langit, mengingat metode yang dia lakukan, kemungkinan dukungan pada Tuan Diao secara perlahan akan menghilang. Pada saat itu, bahkan jika pemimpin suku meninggalkan pengasingan kultivasinya, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera bergumam, Hao Jiuyu, apakah orang ini adalah saingan dari Xiao Diao yang cukup merepotkan? Detik berikutnya Wusong pun kembali mengatakan, suku Martin Langit kita telah berencana untuk membahas masalah penerus suku dalam waktu 5 hari ini, dan Tuan Diao mengirimku untuk mengundang saudara Lindong menuju suku Martin Langit sebelum hal ini terjadi. Sebenarnya Wusong mengatakan hal ini dengan sedikit ketidakyakinan di dalam hatinya, karena dia benar-benar tidak tahu tentang keputusan dari Xiao Diao yang menyuruhnya untuk mengundang Lindong. Bagi seorang Wusong, mungkin Lindong memang cukup kuat, namun dia masih jauh dari mampu mempengaruhi keputusan banyak tetua di dalam suku Martin Langit. Lalu apa gunanya mengundang Lindong pada saat seperti itu? Meskipun Wusong merasakan ketidakpastian di dalam hatinya ini, tapi dia tidak berani melawan perintah dari Xiao Diao. Oleh karena itu, Wusong hanya bisa terdiam dan tidak mengungkapkan apa yang telah dia pikirkan kali ini. Lindong pun menatap Wusong. Lalu dia bertanya, apakah Xiao Diao mengatakan sesuatu yang lain? Wusong terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, Tuan Diao hanya memintaku untuk mengatakan hal ini saja, dan dia berkata bahwa sepertinya kamu adalah orang yang bisa membantunya menyelesaikan beberapa masalah. Namun, aku benar-benar tidak mengerti sebenarnya masalah apa yang dia sebutkan.
Mendengar ucapan dari Wusong itu, Lindong hanya bisa mengedipkan matanya. Secara perlahan dia menganggukkan kepalanya, yang kemudian bertanya, "Kapan kita akan pergi?" Mendengar pertanyaan itu dari Lindong, Wusong pun segera menjawabnya dengan nada suara yang cukup serius. "Jika bisa, kita akan segera pergi secepat mungkin. Karena situasi di dalam suku Martin Langit kita adalah sesuatu yang cukup mendesak." Tanpa ragu-ragu lagi, Lindong pun segera mengatakan, "Kalau begitu, kita akan pergi saat ini juga." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Lindong melihat pada Xiaoyan yang selama ini terdiam di sampingnya. Dan Lindong sekarang mengatakan, "Xiaoyan, kau harus tetap berada di tempat ini karena Istana Empat Titan baru saja mendapatkan kestabilannya. Dan kamu harus terus mengawasi perkembangan yang ada di tempat ini. Sementara diriku akan menangani beberapa masalah yang dihadapi oleh Xiao Diao." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Jika dibandingkan dengan Istana Empat Titan, sebenarnya Xiaoyan lebih menghargai Xiao Diao. Namun dirinya pada saat ini belum berada di tahap samsara. Bahkan jika dia pergi untuk membantu Xiao Diao, maka kedatangan dari Xiaoyan ini tidak banyak memberikan bantuan. Dan lebih baik dia tetap tinggal di Istana Empat Titan untuk mengawasi perkembangan yang terjadi di tempat ini. Xiaoyan pun kemudian berkata, "Baiklah kakak, kau harus berhati-hati di dalam perjalananmu." Karena Xiaoyan tahu kemungkinan besar Lindong pada saat ini akan menghadapi masalah yang besar di dalam perjalanannya. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak menunda-nunda waktu lagi. Sebelum akhirnya Lindong mulai berjalan untuk keluar dari dalam aula ini, dan hal itu segera diikuti oleh Wusong. Suku Martin Langit itu terletak di area barat daya dari wilayah binatang iblis, di mana tempat itu merupakan wilayah yang cukup terkenal bahkan di seluruh wilayah binatang iblis ini. Namanya adalah wilayah Martin Langit, dan itu merupakan kepemilikan dari salah satu 4 suku penguasa, yaitu suku Martin Langit. Mereka adalah penguasa sejati di tempat ini, dan semua makhluk serta suku yang berada di wilayah Martin Langit, mereka selalu mempertahankan sikap yang hormat terhadap suku Martin Langit yang merupakan pimpinan sejati di wilayah Martin Langit itu. 2 hari kemudian, Lindong bersama dengan Wusong telah mencapai wilayah Martin Langit. Ketika mereka tiba, mereka tidak langsung berhenti. Sebaliknya, mereka terus melakukan perjalanan menuju pegunungan iblis surgawi yang terletak di bagian terdalam dari wilayah Martin Langit ini. Di tempat itu sendiri ada banyak gunung-gunung besar yang telah membentang tanpa henti, dan gunung ini terlihat cukup menjulang tinggi serta terjal dan memiliki bahaya yang besar. Angin yang sangat kencang setiap saat juga telah berhembus di tempat itu. Bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam akan kesulitan ketika mereka terbang untuk waktu yang lama di wilayah Martin Langit itu. Detik berikutnya Wusong mengeluarkan peluit. Setelah mencapai wilayah Martin Langit, dia memanggil seekor burung elang darah yang sangat besar sebagai tunggangan mereka kali ini. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan untuk melintasi gunung-gunung besar. 1 jam kemudian, mereka berdua telah tiba di aula besar kuno yang berada di puncak pegunungan. Pada saat yang sama, banyak aura yang sangat kuat dan juga sombong ini telah bisa dirasakan oleh Lindong. Beberapa burung raksasa yang tampak ganas kadang-kadang juga telah terbang melewati pegunungan ini. Binatang-binatang iblis ini semuanya memiliki aura yang sangat menakutkan, dan mereka secara alami menciptakan pertahanan sendiri di tempat ini. Tampaknya pertahanan dari suku Martin Langit ini benar-benar sesuatu yang sangat ketat. Meskipun Lindong telah dipimpin oleh Wusong, tapi dia masih mendapatkan pemeriksaan sebelum akhirnya diizinkan untuk memasuki tempat ini. Lindong sebenarnya pada saat ini tidak peduli dengan pemeriksaan yang dilakukan di tempat ini. Namun tiba-tiba saja raut wajah dari Wusong telah berubah dengan penuh kemarahan karena pemeriksaan pada Lindong itu adalah sesuatu penghinaan bagi seorang Wusong. Hal ini membuat Wusong berkata, orang-orang ini benar-benar menjadi semakin tidak berhati-hati.
Mereka beraninya memeriksa seseorang yang telah diundang oleh Tuan Diao di masa lalu. Padahal mereka tidak pernah berani melakukan hal seperti itu. Menghadapi kemarahan dari Wusong, Lindong hanya bisa tersenyum untuk melakukan penghiburan. Detik berikutnya, sebuah kesedihan pada saat ini telah dirasakan di dalam hati Lindong. Karena dia tahu, tampaknya orang yang bernama Hao Jiuyu ini memang cukup mampu. Dia benar-benar berhasil secara bertahap melemahkan kedudukan dari Xiao Diao di dalam suku Marti Langitnya sendiri. Detik berikutnya Lindong bersama dengan Wusong segera menuju kedalaman dari pegunungan, dan 10 menit kemudian Wusong bersama dengan Lindong telah mendarat di puncak gunung yang telah menjulang tinggi. Ketika sampai di tempat ini, tiba-tiba saja tubuh dari Wusong segera menegang. Dia pun segera mengangkat kepalanya yang kemudian melihat beberapa sosok menuju ke arah mereka. Ada seorang pria menggunakan jubah berwarna hitam yang berdiri di depan barisan ini. Dia adalah seorang pemuda yang cukup tampan dan selalu tersenyum. Bahkan senyumannya ini akan membuat semua orang yang baru saja melihatnya berpikir bahwa pemuda ini adalah pemuda yang ramah. Tatapan mata dari Lindong terus melihat pada pemuda itu sebelum akhirnya pupil mata Lindong mengencang karena dia bisa mendeteksi sebuah aura yang cukup familiar di dalam tubuh pemuda itu. Lindong kali ini juga bisa merasakan bahwa sebenarnya pemuda itu telah mencapai tahap samsara. Lindong pun segera melirik pada Wusong yang raut wajahnya sudah berubah menjadi tampak gelisah. Karena pada saat ini pemuda tampan itu sedang berjalan menuju ke arah Wusong. Tiba-tiba saja dia tersenyum lalu mengatakan, apakah sebenarnya kakak Wusong sedang bepergian untuk melakukan sebuah tugas? Wusong hanya bisa tertawa kering mendengar pertanyaan ini, yang kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, aku telah membawa seorang teman untuk mengunjungi suku Marti Langit kita, dan seharusnya ini tidak menjadi masalah kan bagi pemimpin suku junior Hao Jiuyu. Di dalam suku Marti Langit sendiri, siapapun yang merupakan calon pemimpin dari suku ini, maka mereka akan disebut sebagai pemimpin suku junior. Mendengar kata-kata dari Wusong, Lindong hanya bisa mengerutkan bibirnya, lalu dia bergumam dalam hati, ternyata orang itu bernama Hao Jiuyu. Di sisi lain, Hao Jiuyu hanya bisa tertawa. Tatapan matanya pada saat ini tanpa emosi melihat pada Lindong. Detik berikutnya Hao Jiuyu tersenyum lalu mengatakan, saudara ini seharusnya adalah teman dari Tuan Diao, dan jika tidak salah namamu adalah Lindong, bukan? Mendengar ucapan dari Hao Jiuyu itu, ekspresi di raut wajah Wusong segera berubah. Jelas dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Hao Jiuyu mengetahui identitas dari Lindong. Namun pada saat ini Lindong tetap acuh tidak acuh dan dia tidak terkejut sama sekali. Yang dilakukan oleh Lindong hanyalah tersenyum pada Hao Jiuyu sambil menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Melihat hal ini, Hao Jiuyu hanya bisa tersenyum ramah pada Lindong yang kemudian berkata, haha, saudara Lindong, siapapun yang berkunjung ke tempat ini adalah tamu. Bersenang-senanglah di dalam suku Martin Langit, dan kamu bisa mencari diriku jika kamu memiliki sedikit masalah. Mendengar kata-kata dari Hao Jiuyu yang sangat ramah itu, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Namun di sisi lain, Lindong memiliki kewaspadaan yang tinggi di dalam hatinya terhadap Hao Jiuyu. Jika bukan karena Wusong telah memberitahu Lindong tentang identitas Hao Jiuyu yang sebenarnya, kemungkinan Lindong akan langsung memiliki kesan yang baik pada orang itu. Karena sebenarnya Hao Jiuyu memang bukan orang biasa, dan dia adalah orang yang pandai menyembunyikan wajah aslinya. Wusong pun tidak ingin berlama-lama lagi di tempat ini untuk mengobrol dengan Hao Jiuyu. Dia pun segera menangkupkan kedua tangannya lalu mengatakan, pemimpin suku junior Hao Jiuyu, masih ada beberapa hal yang harus kita tangani. Maka dari itu, kita akan pamit dulu dari tempat ini. Setelah mengatakan hal ini, Wusong segera menarik tangan dari Lindong dan mereka melewati kelompok dari Hao Jiuyu. Setelah itu, dengan cepat Wusong dan Lindong kini menghilang di kejauhan. Melihat kepergian dari Wusong dan juga Lindong itu, Hao Jiuyu hanya bisa tersenyum dengan penuh kelicikan. Tiba-tiba saja seseorang yang berada di samping Hao Jiuyu
berkata dengan lembut, "Pemimpin suku junior Juyu, kenapa Lindong datang ke suku Martin Langit ini pada saat kita sedang menghadapi masalah yang cukup genting?" Mendengar kata-kata itu, Hao Jiuyu hanya bisa tertawa. Segera setelah itu dia berjalan ke depan sambil mengatakan, "Bahkan Tuan Diao berakhir dalam keadaan seperti itu adalah karena diriku." Apalagi hanya seorang bocah yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Apa yang bisa dia lakukan di tempat ini? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya, apa yang ingin dilakukan oleh Xiao Diao dengan mengundang Lindong ke tempat ini? Apakah Xiao Diao memiliki sebuah informasi yang sangat penting demi bisa mengembalikan reputasinya di dalam suku Martin Langit? Dan apakah hal ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan Hao Jiuyu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.